Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Prasetya, NIM G231210215. Pada video ini saya akan menyampaikan program atau sistem yang saya buat, yaitu pembuatan sistem informasi pelayanan kependudukan suatu kelurahan di Kota Semarang, yang di dalamnya kita bisa melakukan input data penduduk, kemudian bisa melakukan pelayanan salah satunya surat pengantar atau surat keterangan. Dalam pembuatan sistem ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah login. Jadi sebelum memasuki halaman utama pelayanan, terlebih dahulu kita akan menuju ke form login. Pada form login ini saya membuat file bernama login php untuk membuat tampilan awal login di sistem. Pada form login php ini skripnya seperti ini. Ini adalah skrip login php. Jadi form PHP ini menggunakan style sheet dari login.css, dan apabila kita menekan tombol submit, ini akan menuju ke action login PHP sebagai file untuk mengeksekusi form ini. Karena ini adalah suatu sistem pengelolaan pelayanan kependudukan, maka saya hanya membuat satu admin dan tidak melakukan pendaftaran user lain, karena ini hanya satu admin saja cukup. Ketika kita mengetikkan ini untuk admin dan password, sudah saya setting admin username 123 1234. Ketika username dan password ini sesuai, ketika kita klik login, maka akan menuju ke halaman utama. Apabila username yang kita ketikkan salah, maka akan muncul pesan maaf password kosong atau salah. Ini dapat saya lakukan karena saya membuat file action login sebagai file untuk pengecekan data login. Untuk admin dan password sudah saya masukkan ke dalam variabel username login dan variabel password login. Ketika kita mengeceknya, kita samakan variabel username yang saya dapatkan dari form inputan username pada form login, dan password kita cek dengan inputan password yang diinput melalui form login sebelumnya. Ketika username dan password ini sama, maka session akan start, dan session akan bernama sesuai dengan username yang kita ketikkan tadi, dan akan muncul tampilan bahwa login berhasil, dan kita akan diarahkan ke home.php. Apabila password kosong atau salah, maka tampilan akan kembali otomatis ke login.php.
Untuk stylenya sendiri saya menggunakan login.css. Beberapa hal contoh yang saya buat, yaitu pada bagian background saya buat menggunakan backgroundnya berupa gambar yang berjudul kota Semarang.jpg. Untuk pewarnaan headingnya juga saya tentukan color white, font weight 600, tag transform uppercase atau kapital. Ya, untuk box sendiri adalah ini untuk mengatur kotak loginnya dengan lebar 300 pix dan paddingnya 40. Untuk warna background ini dengan kode ini. Untuk inputan juga saya atur demikian rupa sehingga hasilnya seperti ini. Ya, ketika kita sudah berhasil menuju ke halaman utama, itu berarti session kita sudah aktif sesuai username yang kita ketikkan tadi dengan menggunakan script yang action login PHP tadi. Seharusnya ketika kita belum login, apabila kita mengakses file yang seharusnya diakses setelah login, contohnya menu PHP, harusnya ketika kita mengetik itu tidak bisa diakses dan langsung menuju ke halaman login. Untuk membuat seperti itu, saya menambahkan script pada masing-masing halaman login seperti ini. Jadi saya membuat fungsi if apabila session itu bukan session username, maka akan otomatis kembali ke login PHP. Nah, apabila sessionnya itu sesuai, maka baru bisa membuka tampilan webnya. Berikutnya ini tampilan dari sistem informasi pelayanan kependudukan yang telah saya buat. Pada home PHP ini saya menggunakan frameset. Pada frameset ini saya juga menambahkan ini tadi untuk mengamankan sessionnya. Nah, pada frameset ini saya membuat 4 bagian. Satu, frameset head atas yang bersumber dari header HTML, itu ini bersumber dari header.html. Kemudian file atas 2, kemudian frameset kedua yaitu bernama atas 2 ini yang berada di sini. Ada judul, ada script JavaScript menampilkan tanggal dan jam, serta saya tambahkan logoutnya. Ini namanya header21.php. Kemudian untuk frameset kiri saya menggunakan source-nya menu PHP. Ini adalah menu PHP. Dan untuk frameset tengah ini sebagai target link semua link ini, saya source-nya menggunakan menu utama.php. Ya, pada web ini ada beberapa menu. Pada menu data penduduk ini mengandung CRUD ya, create, read, update, dan delete.
Jadi di data penduduk ini saya menampilkan daftar semua penduduk yang telah di-entry pada sistem ini. Ya, data penduduk sendiri kita bisa melakukan fasilitas seperti pencarian berdasarkan nama. Contoh kita ketik nama Didi misalkan. Nah, ini akan tampil siapa-siapa saja yang bernama Dedi. Kemudian di data penduduk ini kita bisa melakukan edit. Edit ini kita bisa mengubah biodata kependudukan. Contoh ini jadi, maka data berhasil diedit. Ketika kita ingin menghapus, juga kita bisa klik hapus data, nah maka data akan berhasil dihapus. Untuk cetak, kita juga bisa mencetak ini berdasarkan per orang data yang tampil, atau kita cetak ini Sutari. Ya, maka langsung akan menuju laporan cetak dan langsung bisa di print. Pada data penduduk ini juga ada ekspor ke file Excel. Jadi ketika kita klik ekspor, otomatis dia akan terdownload dan menjadi file Excel, dan kita bisa membukanya di Microsoft Excel. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Oh ya, tadi saya lupa untuk ini mencoba tambah data. Ini adalah tambah penduduk. Kita coba ketikkan nicknya. Ya, ini data berhasil disimpan. Oke, pada data penduduk ini di MySQL saya menggunakan database UAS, DB UAS. Di dalamnya memakai tabel DB penduduk dengan struktur sebagai berikut. Ada ID, ya, integer, auto increment, dan ini sebagai primary key-nya. Ada tabel nick, ada tabel ini ada kolom nick, nama, jenis kelamin, alamat, RT RW, pekerjaan, dan pendidikan. Ya, berikut saya jelaskan satu persatu dari apa yang saya buat di menu data penduduk. Data penduduk ini menggunakan script tampil.php. Menggunakan script tampil.php. Nah, ini data penduduk Kelurahan Banjardowo, Kota Semarang, heading 2 ya. Pada tampil.php ini pertama kita membuat form, metodenya post, kelas login, actionnya menuju ke eksekusi.php. Di sini ada input tipe cari, kemudian tambah. Nah, tambahkan kita membuat tabel untuk menampung data yang ditampilkan dari tabel penduduk. Nah, kita inputkan koneksi.php-nya.
Kemudian kita tampilkan data dari TB penduduk dengan query select bintang from TB penduduk dengan well fetch array menampilkan variabel data, maka akan ditampilkan seperti ini: nick, nama, jenis kelamin, alamat, RT/RW. Di bawahnya kita menambahkan suatu form yang juga akan mengarah ke eksekusi.php. Di dalamnya ada beberapa ada 3 name tombol, yaitu edit, hapus, cetak, dan satu input tipe hidden yang berisi ID. Value-nya kita cek dari ID yang tampil, data yang tampil di sini. Ketika kita mengeklik tombol ini, cari, tambah, edit, hapus, cetak, ekspor, itu semuanya akan divalidasi di menu eksekusi.php. Eksekusi.php. Di sini include koneksi, ada variabel tombol mengambil data dari input form yang bernama tombol. Apabila tombol itu adalah file name-nya tambah, maka akan muncul form seperti ini, form tambah data. Nah, ketika tambah data sudah di input, selanjutnya akan mengeklik simpan. Nah, ketika klik simpan ini juga ada if-nya, ada percabangannya. Ketika kita mengeklik simpan, maka akan dilakukan query ke database, yaitu insert into tabel penduduk berdasarkan ini, berdasarkan form ini, berdasarkan inputan ini. Ya. Ketika tombol yang kita klik adalah tombol cari, maka akan tampil seperti ini tabelnya. Kemudian ini kita membuat variabel cari, yaitu cari yang berisi apa yang kita ketikkan atau kita inputkan di input yang di form pencariannya di sini. Nah, di sini. Ketika ini kita akan mengecek datanya, koneksi, select bintang from TB penduduk, where, nama, like, variabel cari. Jadi nama apa saja yang diketikkan berdasarkan inputan dari input text name cari tersebut. Terus apabila data ditemukan, maka ditampilkan nick, nama, jenis kelamin, alamat, RT/RW, pendidikan, dan pekerjaan. Ya, hampir sama tampilannya dengan tampil PHP sebelumnya. Ya. Apabila kita menekan tombol edit, itu ini berdasarkan ID yang kita pilih tadi. Misalkan kita mengedit ini berarti berdasarkan ID ini. Misalkan Virga Zulianto, ini berdasarkan ID 13. Mungkin akan tampil form edit. Form edit ini source-nya ini. Ketika form edit ini selesai di input, maka menekan tombol submit yang mempunyai value update. Nah, di sini juga dibuat percabangan juga untuk update. Untuk update berarti query-nya update TB penduduk dengan mengeset nick, nama, jenis kelamin, dan lain-lain sesuai dengan
form edit ini, sesuai dengan form inputan edit ini. Ya, ketika kita menekan tombol hapus, maka akan melakukan query delete from TP penduduk, di mana ID sesuai dengan ID yang kita hapus tadi, dan akan merefresh ke tampil.php. Ketika kita menekan tombol cetak, kita buat seperti ini. ID juga mengambil ID yang data yang akan kita cetak, kemudian select bintang from TP penduduk where ID sama dengan variable ID. Kemudian kita buat salah satu variabel, contohnya variabel D, untuk menampilkan datanya secara detail, itu MySQL fetch array. Kita buatkan tampilannya. Di sini saya menggunakan tabel. Ini ada nama, sumbernya dari variabel D yang berisi tabel nama, jenis kelamin, alamat, RT, RW, pekerjaan, pendidikan. Untuk bisa langsung mencetak, saya menambahkan script ini, yaitu window print, ya, window print, sehingga apabila kita klik cetak, ya, maka langsung akan dieksekusi seperti ini. View data penduduk, aturan pendejo, di bawahnya ada nick dan biodata lainnya. Ini bisa dicetak langsung ke printer atau sebagai PDF. Ya, itu tadi yang fitur-fitur dan apa saja yang berada di data penduduk. Untuk selanjutnya, pada pelayanan penduduk ini ada dua submenu, yaitu surat pengantar, pembuatan surat pengantar atau keterangan, dan daftar surat pengantar yang dibuat. Coba kita klik yang surat pengantar, ya. Sebelum ketika kita membuat surat pengantar, otomatis itu kan melayani warga yang berada di kelurahan tersebut. Otomatis untuk biodatanya seharusnya sama dengan data penduduk yang sudah kita buat. Maka di sistem ini, sebelum masuk ke form pelayanan, terlebih dahulu untuk mengetik nick penduduk yang akan dilayani. Contohnya ini, ya, misalkan ini Arin. Nah, kita copy dulu. Kita copy surat pengantar, kita ketikkan di sini dulu. Kita cari. Nah, ini sudah namanya sudah muncul, alamat, pekerjaan, RT RW. Kita tinggal menulis nomor suratnya, kemudian keperluannya apa, keterangannya apa, di sini ada pejabat penanda tangan. Data berhasil disimpan, bisa kita cetak. Nah, hasil cetaknya seperti ini. Ini ada kop suratnya, surat pengantar, nomor, nama pemohon, dan pejabat penanda tangannya. Ini bisa di print langsung ke printer, ya. Pada penanganan skrip surat pengantar, saya menggunakan beberapa file PHP. Untuk input nick, saya menggunakan input nick.php. Input nick.php ini
Tampilannya menggunakan style tabel1.css. Kita buat form, metodenya post, actionnya menuju ke input surat.php. Jadi ketika kita sudah menginputkan nick, begitu kita submit langsung menuju ke input surat.php. Di input surat.php ini akan mengecek ketika kita klik tombol cari, maka tadi supaya data nick, nama, pekerjaan, dan lain itu bisa tampil di form menu input surat, maka di sini saya mengambil data dari tabel penduduk. Jadi menggunakan select bintang tabel penduduk, kemudian saya masukkan ke sini. Saya tampilkan di sini. Ya, untuk biodatanya. Ketika ini input pengantar ini sudah selesai, ketika klik tombol submit, maka actionnya tetap ke input surat.php. Nanti menggunakan fungsi if tombol simpan, maka data ini saya masukkan ke TB surat, insert itu TB surat values seperti ini. Maka data ini semua akan masuk ke tabel surat. Nah, untuk tabel suratnya sendiri strukturnya seperti ini. Jadi ini ada id surat sebagai primary key, tipenya integer, auto increment, dan ada nomor surat, tanggal surat, nick, nama, jenis kelamin, alamat, RT, RW, pekerjaan, keperluan, keterangan, dan tanda tangan. Seperti itu. Itu untuk pelayanan surat pengantar. Kemudian daftar surat pengantar, ketika kita sudah mengentri beberapa surat pengantar, tentunya kita ingin menampilkan daftar surat pengantar yang sudah dibuat. Ini contoh daftar surat pengantar yang sudah dibuat. Untuk memudahkan pencarian, kita berikan form pencarian data. Contohnya Agus, kita cari, ini akan muncul penduduk yang bernama Agus. Pada daftar surat pengantar ini kita juga bisa melakukan edit, hapus, dan cetak surat. Ketika kita klik edit, maka ini akan muncul surat yang pernah kita buat. Misalnya kita mau mengedit SKCK KPNS, kemudian ditambahkan kita update ya, data berhasil diupdate, dan kemudian kembali ke menu daftar pengantar surat, pelayanan surat. Kita cek apakah sudah masuk atau belum. Nah, ini data sudah berubah. Untuk menangani eksekusi ini saya menggunakan file tampil surat.php. Tampil surat.php berisi seperti ini. Di sini style sheetnya juga menggunakan tabel1.css. Form metodenya post, actionnya ke eksekusi2.php.
Nah, ini semua diarahkan ke eksekusi 2.php. Di sini di atas sendiri tadi form cari menggunakan form ini, kemudian saya input koneksi untuk menampilkan semua surat yang telah dibuat. Saya menggunakan ini select bintang from tb surat, menggunakan fungsi while kita tampilkan dalam tabel seperti ini. Ada nomor surat, tanggal surat, nik, nama, jenis kelamin, alamat, RT, pekerjaan, keperluan, keterangan, tanda tangan. Di bawahnya lagi ada form yang berisi tipe hidden, ID-nya, kemudian edit, hapus, dan cetak. Untuk file eksekusi 2 seperti ini. Jadi di atasnya kita buat seperti ini session agar untuk mengamankan halaman ini. Kemudian kita include php koneksi.php ya, kita masukkan variabel tombol post dari button yang bernama tombol yang berada di tabel surat.php sebelumnya. Ketika tombol itu adalah edit, maka ia akan menampilkan sesuai ID-nya yang akan diedit. Select bintang from table surat, edit suratnya sama dengan variabel ID ini akan ditampilkan seperti ini. Form surat pengantar untuk nomor, tanggal, dan lain-lain akan ditampilkan dari tabel tb surat. Ketika perubahannya selesai, maka menekan tombol submit yang mempunyai value update, sehingga akan mengarah ke sini. Apabila tombol sama dengan update, berarti mengupdate tabel surat set ini sesuai dengan inputan yang telah dilakukan di menu edit. Untuk menghapus itu juga menggunakan query ini, delete from tb surat sesuai ID surat yang dihapus. Ketika berhasil akan menampilkan bahwa data berhasil dihapus dan headernya akan kembali ke tampilan tampil surat.php. Coba kita cek, hapus. Surat pengantar ya, ini contohnya. Saya ambil contoh Sutari, ini kita hapus surat pengantarnya ini. Coba kita cek Sutari ya, Sutari yang tadi hapus, yang keterangan dan tulisannya yang acak tadi sudah terhapus. Berarti ini script sudah berhasil. Ketika kita menekan tombol cetak, yaitu ada variabel ID yang mengambil inputan ID, kemudian ada variabel data yang berisi query, select bintang from tb surat, where ID surat sama dengan variabel ID, akan ditampilkan seperti ini. Dibuatkan desain tabelnya, kemudian dimasukkan isi dari pengambilan data ini ya, seperti nama, nik, jenis kelamin, alamat, RT RW, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan script ini lagi, Windows Print. Jadi ketika klik cetak itu langsung dieksekusi menuju print. Contohnya seperti ini. Langsung menuju print. Ketika kita cancel juga ada di sini. Ini contohnya hasil dari klik tombol cetak.
Itu dari submenu pelayanan, dari submenu daftar surat pengantar pada menu pelayanan penduduk. Selanjutnya kita akan menuju ke statistik dari sistem informasi pelayanan ini. Saya membuat dua bagian, yaitu satu monografi penduduk. Monografi penduduk ini berisi chart batang statistik monografi penduduk berdasarkan beberapa jenis. Saya membuat 3 jenis, yaitu jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Ketika kita mengeklik jenis kelamin, maka akan muncul statistik seperti ini, yaitu laki-laki 14, perempuan 9. Nah, contoh kita, kalau kita nambah lagi, misalkan ini kita akan nambah data 1 orang laki-laki, namanya Heru. Kita sembarang aja dulu. Ya, ada satu data yang berhasil ditambahkan, jadi harusnya di sini sudah berubah. Tadi 14, sekarang menjadi 15 orang. 15 orang. Kemudian monografi penduduk berdasarkan pendidikan. Di sini juga sesuai dengan pendidikan yang diinputkan pada data penduduk, itu ada belum sekolah, TK, SD, SMP, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan pekerjaan, ini juga mengambil data dari tabel penduduk. Ada PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, ini mengikuti perkembangan pada tabel penduduk. Kemudian ini adalah infografis atau monografi berdasarkan cat batang. Sebelumnya pada beranda ini juga, ketika kita membuka beranda ini, tampilan pertama statistik berdasarkan angka. Di sini saya membuat beberapa item seperti laki-laki, perempuan, jumlah penduduk, dan jumlah pengantar atau keterangan. Ketika klik selengkapnya, untuk ini laki-laki, perempuan, jumlah penduduk, itu menuju ke sini, menuju ke monografi berdasarkan ini kelamin menggunakan cat batang. Untuk perempuan juga saya linkkan ke situ, jumlah penduduk juga saya linkkan ke situ. Untuk pelayanan pengantar saya arahkan ke menu daftar pelayanan surat pengantar. Untuk skrip monografi ini ada beberapa file, yaitu monografi jenis kelamin. Di sini saya tetap menambahkan skrip untuk mengamankan sesinya. Pada dasarnya untuk pembuatan cat batang ini saya menggunakan Bootstrap, menggunakan template. Hanya saja yang saya ubah di sini adalah koneksinya, kemudian pengambilan data dari tabelnya. Di sini saya mengambil data dari tabel penduduk berdasarkan ini. Misalkan ini jenis kelamin, berarti select bintang from table where jenis kelamin ini laki-laki dan perempuan. Saya buat 2 variabel jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Ini saya jadikan 2 variabel. Kemudian ditampilkan berapa jumlah ini MySQL 6 rows jumlah laki-laki. Jadi untuk menghitung pertama, untuk menghitung jumlah ini where jenis kelamin laki-laki berapa. Di sini juga MySQL 6 rows jumlah perempuan, yaitu menghitung jenis kelamin perempuan berapa, dan ini akan ditampilkan menggunakan diagram batang seperti ini. Ini saya menggunakan template ini untuk jenis kelamin.
Untuk pendidikan juga sama, saya mengambil satu persatu berdasarkan kriteria pendidiknya. Ada yang belum sekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ini saya ubah. Jadi ini di jumlah diagramnya ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sesuai dengan variabel ini. Ini juga ada 9. Yang satu monografi. Ya, ini tadi monografi berdasarkan pekerjaan juga sama. Ketika ada 4 variabel di sini juga background colornya saya buat 4. Untuk yang tampilan statistik berdasarkan angka, scriptnya ini. Nah, ini. Jadi di sini ada saya buat variabel menampilkan data dari TP penduduk. Ini berdasarkan jenis kelaminnya laki-laki, perempuan. Untuk jumlah penduduk total ya saya memilih semuanya dari TP penduduk. Saya hitung Namrus jumlah totalnya ini menggunakan MySQL Namrus. Begitu juga untuk pelayanan surat saya juga mengambil data dari tabel surat. Saya hitung jumlah barisnya variabel jumlah pelayanan ini juga bisa ditampilkan di sini. Terakhir saya belum menjelaskan tentang logout ya. Untuk logout sendiri saya menggunakan file action logout.php ya. Ketika saya mengeklik logout di file header 21.php, maka saya arahkan ketika saya klik logout, saya linkkan ke action logout.php target frame. Pada action logout.php scriptnya seperti ini. Session start, ini session username kosong, kita unset dan kita destroy. Kemudian akan muncul alert Anda berhasil logout, dan dokumen location-nya kita pindahkan ke login.php. Di sini saya menggunakan JavaScript agar supaya kita ketika logout langsung menuju ke login PHP. Karena kalau kita hanya menggunakan script biasa tanpa JavaScript, kita bisa logout tapi kita tidak bisa keluar dari frame-nya. Ya, saya kira itu saja hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan program atau sistem yang telah saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.